Halo, apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi bersama saya Alfat Rizky dalam Warta Parlamentaria yang akan menyajikan rangkuman informasi seputar kinerja dan kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam 30 menit ke depan. Inilah Warta Parlamentaria selengkapnya. Berita pertama datang dari Wakil Ketua DPR Rahmat Gobel menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad di Gorontalo. Berikut berita selengkapnya. Dalam perayaan tersebut, Wakil Ketua DPR RI Rahmat Gobel berharap peringatan Hari Raya Maulid Nabi Muhammad SAW 1443 Hijriah di bumi Serambi Madinah ini dapat mempererat silaturahmi antara masyarakat sekaligus dapat meningkatkan iman Islam kaum muslimin Gorontalo. Insya Allah Maulid Nabi ini bukan hanya karena ulang tahun, tapi akan kita lakukan dari tahun ke tahun. Karena ini juga ada satu tradisi daerah Gorontalo yang akan sebagian daripada yang kita ingin melestarikan melalui adanya juga salah satu kegiatan Maulid ini. Kegiatan yang dihadiri oleh ratusan jemaah ini secara kebetulan berdekatan dengan hari ulang tahun Partai Nasdem ke-10 11 November lalu. Namun, Rahmat Gobel menegaskan bahwa kegiatan ini bukan karena perayaan ulang tahun Partai Nasdem, melainkan untuk melestarikan sebuah tradisi masyarakat Gorontalo dalam memperingati Maulid Nabi yang setiap tahunnya diselenggarakan. Kan kita ingin, tentu dengan Maulid Nabi ini kita kan ingin bagaimana melalui kegiatan ini bagian daripada upaya menyempurnakan iman Islam kita. Dan kita juga ingin memperkuat silaturahmi kita dengan masyarakat. Acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini dihadiri para pejabat daerah Gorontalo dan dimeriahkan dengan hadirnya penceramah kondang asal Sulawesi Selatan, Dasat Latif. Dari Gorontalo, Kristio Handoko, TVR Parlemen melaporkan. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad meminta pemerintah melakukan kajian yang mendalam terkait rencana melarang perayaan Tahun Baru 2022 agar tidak terjadi kegaduhan di masyarakat. Kajian komprehensif perlu dilakukan agar aturan yang dihasilkan dapat diimplementasikan dengan baik di lapangan. Sufmi Dasko mengatakan, perencanaan tersebut harus dikaji secara komprehensif agar nantinya aturan yang dibuat pemerintah dapat dilaksanakan dengan baik oleh semua pihak. Sosialisasi secara masif juga diperlukan agar himbauan ini berjalan efektif dan tepat sasaran untuk mencegah kebingungan dan kegaduhan di masyarakat. Selain itu, Sufmi Dasko juga mengatakan DPR akan mendukung langkah pemerintah mencegah gelombang ketiga penularan COVID-19, mengingat kasus COVID-19 di sejumlah negara kembali meningkat. Untuk memitigasi lonjakan kasus COVID-19, Dasko juga menghimbau masyarakat untuk tetap menjaga protokol kesehatan dengan ketat dan mematuhi himbauan dari pemerintah. Pertama, memang perencanaan itu harus dikaji dengan komprehensif agar supaya aturan yang dibikin matang, lalu kemudian juga nanti implementasi di lapangannya juga oleh petugas bisa berjalan dengan baik sehingga kemudian sosialisasi kepada masyarakat bisa tepat sasaran. Kita minta kepada masyarakat luas tetap untuk menjaga protokol kesehatan yang sangat ketat. Dan tentunya apa yang sudah dikaji oleh pemerintah itu tentunya terbaik untuk masyarakat kita karena biasanya kalau libur-libur panjang itu laju COVID itu bisa naik. Seleksi calon aparatur sipil negara atau CASN tahun 2021 dinodai oleh dugaan praktik kecurangan yang terjadi di 9 titik lokasi mandiri instansi pemerintah Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah. Anggota Komisi 2 DPR RI Anwar Hafid mendesak pemerintah melakukan investigasi dan audit forensik digital atas sistem IT seleksi CASN. Hal ini dilakukan untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem dan mekanisme tes seleksi CASN. Anwar Hafid mencurigai praktik kecurangan tersebut dilakukan dengan sistematis, terstruktur, dan masif. Pasalnya, para pelaku diketahui mampu menyelesaikan soal ujian seleksi dalam waktu singkat. Selain itu, Anwar Hafid juga meminta pihak-pihak yang terlibat dalam kecurangan seleksi ASN dijatuhi hukuman berat. Itu tidak mungkin berdiri sendiri. Saya sangat curiga terjadinya percaloan ini itu dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Saya kira ini mencoreng reputasi pemerintah yang selama ini kita bangga-banggakan. Kita harus secara tegas untuk menerapkan sanksi, baik itu secara sanksi administrasi, sanksi hukum, baik itu hukum administrasi negara maupun hukum pidana tentunya.
Komisi 2 DPR RI juga mendesak Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB dan Badan Kepegawaian Negara BKN melakukan seleksi ulang calon aparatur sipil negara di tahun 2021 secara menyeluruh. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlamentaria. Salah satunya datang dari penggunaan NIK sebagai NPWP pribadi, tidak semua otomatis kena pajak. Dan tetaplah bersama kami di Warta Parlamentaria. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau HPP, NIK akan digunakan sebagai NPWP orang pribadi. Komisi 11 DPR RI menegaskan, dengan ketentuan tersebut tidak otomatis seluruh WNI akan dikenakan pajak. Dalam kunjungan kerja ke Bali, Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Dolfi mengatakan penggunaan NIK sebagai NPWP pribadi tetap memperhatikan pemenuhan syarat subjektif dan objektif pembayar pajak, memudahkan administrasi perpajakan, dan memudahkan wajib pajak pribadi menjalankan hak dan kewajiban perpajakan. Di sisi lain, masyarakat yang berpenghasilan rendah yang tidak dikenakan pajak justru akan mendapatkan subsidi dari pemerintah. Sehingga kita semakin tahu karakter dari wajib pajak kita. Karena di dalam NIK itu data-data setiap warga negara Indonesia itu sudah lengkap. Sehingga dengan mengintegrasikan itu akan memudahkan dalam waktu menengah panjang ke depan. Wakil Gubernur Bali Cokorda Oka mendukung implementasi Undang-Undang HPP yang telah menyederhanakan administrasi perpajakan. Undang-Undang HPP ini dinilai memiliki makna strategis dalam pengembangan ekonomi berkelanjutan dan mendukung percepatan pemulihan ekonomi terutama di Bali. Jangan terlalu ribet, jangan susah, sederhana saja sesuai dengan asas yang disampaikan dan asas keadilan. Kalau sudah asas keadilan dan juga kesederhanaan dalam prosesnya, saya kira ini teman-teman semua pasti menerima dengan senang hati. Dalam Undang-Undang HPP, penghasilan pribadi yang dikenakan pajak minimal 60 juta per tahun dengan tarif PPh sebesar 5%. Dari Provinsi Bali, Andri TVR Parlemen melaporkan. Dalam rangka penyusunan rancangan Undang-Undang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau HKPD, Komisi 11 DPR RI akan mendorong daerah mengelola APBD secara mandiri dan leluasa, sesuai kebutuhan dengan filosofi keuangan daerah secara merata. Dalam kunjungan kerja spesifik ke Jawa Tengah, anggota Komisi 11 DPR RI Ella Duriyamah mengatakan, melalui RUU HKPD, daerah bisa meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD-nya, seperti dari pajak dan retribusi daerah. Komisi 11 DPR RI juga akan menyuarakan aspirasi para kepala daerah terkait transfer ke daerah dan dana bagi hasil atau DBH agar mempertimbangkan banyak faktor, salah satunya daerah non-penghasil sumber daya alam. Kita suarakan, kita aspirasikan, kan harapannya mereka begitu dengan kondisi PAD yang masih cukup kecil. Jadi kalau tanpa ada dana transfer dari pusat, ya mereka kewalahan, tidak bisa cukup PAD-nya. Kalau hanya mengandalkan penghasilan dari lokal. Anggota Komisi 11 DPR RI Eki Buhara mengakui banyak kepala daerah menyuarakan skema dana bagi hasil yang lebih jelas dan adil. Selain itu, kepala daerah tingkat kabupaten kota menginginkan sumber-sumber PAD yang dikelola Pemprov dibagi secara merata. Untuk berkreasi bagaimana cara mensejahterakan daerahnya. Kenapa? Karena tugas-tugas pelayanan publik, sektor-sektor pelayanan publik, itu sebagian besar sudah diserahkan kepada daerah. Dari Jawa Tengah, Temiriansyah, TVR Parlemen melaporkan. Pimpinan Komisi 3 DPR RI mengapresiasi ketegasan Kepala Kepolisian Indonesia atau Kapolri, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dalam menyikapi kesalahan-kesalahan yang dilakukan oknum polisi, yaitu dengan mengingatkan bawahannya untuk bertugas sesuai aturan. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Adis Kadir mengatakan, arahan Kapolri agar jajaran di bawahnya dapat menjadi teladan bagi anak buah. Sudah jelas dan harus benar-benar diamalkan para pimpinan polisi di bawahnya. Belakangan ini, sorotan keras diberikan masyarakat atas sejumlah pelanggaran serius oknum polisi di berbagai tingkatan,
mulai dari Bintara hingga di tingkat Kapolres. Dengan adanya kasus-kasus yang terungkap, saya yakin polisi-polisi dalam tanda kutip ya, oknum-oknum yang nakal itu pasti juga akan berpikir 1000 kali untuk berbuat hal-hal yang di luar daripada tugas dan fungsi daripada kepolisian. Tugas kepolisian mengayomi masyarakat, tentunya memberi rasa aman dan rasa nyaman, rasa berkeadilan. Adis menambahkan Kapolri Sigit dalam giat penutupan pendidikan Sespim Tipori menekankan aspek keteladanan dari seorang pimpinan. Sigit menyatakan tidak akan ragu untuk menindak tegas pimpinannya apabila tidak mampu menjadi tauladan bagi jajarannya. Pengawasannya jadi bukan hanya kepada dirinya pribadi saja. Ada propamnya, ada komandannya sendiri, komandan-komandan Kapolres, Kapolsek, Kapolda semua akan mengawasi. Propam akan mengawasi. Kami sangat mendukung ini, apresiasi kinerja Kapolri. Fitian dan Edo, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa TV Parlemen, jangan kemana-mana karena kami masih memiliki banyak informasi lain yang menunggu Anda setelah jeda berikut ini. Badan Legislasi DPR RI menggelar rapat panitia kerja lanjutan terkait penambahan 4 pengadilan tata usaha negara. Rencana PT UN baru tersebut berlokasi di Palembang, Mataram, Manado, dan Banjarmasin. Anggota Badan Legislasi DPR RI Tamanuri meminta pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan pemerintah pusat dalam mempersiapkan lokasi serta sarana dan prasarana PT UN yang baru. Tamanuri mengatakan persiapan lokasi PT UN baru menjadi kewajiban pemerintah daerah. Ia berharap tidak ada masalah pertanahan di lokasi PT UN nanti. Kewajiban kepala daerah setempat untuk menyiapkan lokasinya. Kita panggil itu kepala-kepala daerah itu supaya mereka harus betul-betul siap untuk menyediakan lahan yang jangan sampai terjadilah kepala daerah karena RT RW-nya kemudian menyerahkan justru tanah-tanah yang bukan milik daerahnya. Anggota Badan Legislasi Gus Pardi Gaus menyampaikan pemerintah dan Balek telah menyepakati jangka waktu maksimal bagi pemerintah selaku eksekutor, yakni 4 tahun setelah undang-undang berlaku untuk menyediakan sarana dan prasarana gedung PT UN yang baru. Alhamdulillah terakhir sudah disepakati bahwa paling lama penyelesaian sarana prasarana itu 4 tahun. Mudah-mudahan hal ini bisa terrealisasi dan kita harap jangan melewati apa yang sudah ditentukan oleh undang-undang. Elisa dan Sigit, TVR Parlemen melaporkan. Keberadaan pengadilan tinggi di setiap daerah harus mampu menghadirkan keadilan dan percepatan pelayanan hukum bagi masyarakat. Untuk itu, rancangan undang-undang tentang pembentukan Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, dan Pengadilan Tinggi Papua Barat harus segera disahkan. Ditemui di Gedung Nusantara 1 DPR RI Jakarta, anggota Badan Legislasi DPR RI Firman Subagio mengatakan, masih banyak daerah yang belum mendapatkan pelayanan hukum secara maksimal. Proses peradilan yang terjadi di daerah kepulauan menghabiskan anggaran dan waktu yang cukup lama. Akibatnya putusan hukum kerap dirasakan masyarakat tidak menguntungkan. Karena pengadilan tinggi itu tidak ada di wilayahnya, maka konsekuensinya bagi yang berperkara itu harus menempuh proses peradilan di provinsi lain yang jaraknya cukup jauh, bahkan antar pulau. Nah, dengan posisi ini juga menimbulkan efek terhadap biaya ekonomi tinggi. Firman mendorong pemerintah daerah membantu menyediakan lahan untuk kantor pengadilan tinggi, pemenuhan sumber daya manusia, mulai dari hakim, panitera, maupun staf juga harus diperhatikan. Salah satu faktor yang menjadi penyebab terlambat ini dasar undang-undang yang belum ada, dan kemudian juga nanti masalah penyediaan lahan. Bentuk sharing dari pusat berapa APBN dan kemudian APBD apakah ada atau tidak, itu nanti kita konfirmasi. Kalau memang ada, kita nanti putuskan dalam undang-undang ini.
Hilman Hidayat dan Sigit, TVR Parlemen, melaporkan. Dalam HUT Korps Pegawai Republik Indonesia atau Korpri ke-50 tahun, Sekretaris Jenderal DPR RI menekankan pentingnya reformasi birokrasi di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI. Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menyampaikan, HUT Korpri ke-50 menjadi momentum bagi pengurus Korpri Setjen DPR RI untuk lebih memperhatikan hak-hak anggotanya, seperti dalam hal kesejahteraan dan olahraga. Sebagai lembaga yang menaungi ASN di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI, keberadaan Korpri diharapkan dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh anggota Korpri. Korpri di Sekretariat Jenderal DPR ingin lebih punya arti lebih konkret pada seluruh anggotanya di pegawai. Ketua Korpri Setjen DPR RI Jaka Dwi Winarko menyampaikan, Korpri sebagai mitra strategi Setjen DPR RI akan terus berupaya meningkatkan indeks kebahagiaan anggotanya dengan memberikan ruang untuk menyalurkan hobi, bakat, dan minat. Karena indeks kebahagiaan dapat memberikan dampak positif pada meningkatnya kinerja para anggota Korpri. Selama ini dukungan baik dalam pemberian fasilitas, sarana, benda itu saya kira udah banyak, udah bagus ya. Dan kita harap ke depannya nanti akan lebih ditingkatkan lagi, terutama dalam membangun, menyediakan sarana-sarana yang saat ini dibutuhkan. Saya kira selama ini sudah bagus, tinggal kita meningkatkan aja pelayanan-pelayanannya. Ya. Helmi dan Yoga, TVR Parlemen melaporkan. Dan berakhir sudah perjumpaan kita dalam Warta Parlamentaria. Saya Alfat Rizky beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas undur diri. Sampai jumpa di Warta Parlamentaria selanjutnya.